Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Chandra Nur. Di episode kali ini ngopi, yaitu ngobrolin tentang aviasi. All systems break, stop transmitting, and this is your ATC speaking. Nah, sekarang saya sudah ada di Airnav Halim, cabang Halim nih. Terus sekarang sama narasumber kita adalah Mas Imam. Nah, Mas Imam ini adalah salah satu ATC Halim, ya Mas ya. ATC di Halim. Lulusan mana Mas kalau boleh tahu? Saya lulusan Suruh tahun 2013. Tahun 2013. Itu Berarti angkatan lurusnya PLN 57. PLN 57. Nah, buat teman-teman PLN 57 pasti nggak asing sama Mas Imam ini. Masih sama. Masih sama. Nah, dulu itu lulus, kita cerita flashback lah sebentar nih. Waktu pas habis lulus dari ATC Curug nih, dari Curug langsung daftar atau langsung masuk ke Airnav atau masih nunggu setahun dulu atau masih nunggu beberapa bulan lah? Sedikit aja ceritanya. Alhamdulillah kita tuh angkatan pertamanya Airnav yang nggak ada proses rekrutan. Jadi bukan nggak ada proses rekrutan, jadi lebih tepatnya tuh kita tuh pas lulus langsung Airnav itu rekrut. Lulus iya, langsung Airnav rekrut. Bukan kayak sekarang kan lamaran terus habis itu. Berarti salah satu angkatan yang beruntung dong. Beruntung Banget. Auto inilah keluar wisuda itu auto kerja. Berarti kayak Dan alhamdulillahnya itu dapatnya bandara besar semua. Bandara besar semua. Waktu pertama kali di mana Mas waktu itu? Saya langsung ke tempat kerja. Langsung di Halim. Keren bener. Jadi langsung di Halim, tapi ada teman yang di jauh kan? Ada dari bandara Angkasa Pura satu Angkasa Pura. Bandara besar juga. Angkasa Pura. Angkatan saya itu paling jauh pas tahun 2013 itu. Angkasa Pura 1 cabang Biak. Cabang Biak. Itu udah paling jauh. Cabang Biak. Buat teman-teman yang Biak mungkin temannya Mas. Teman saya yang di Biak itu udah ini semua, udah pindah ke Jat sama ke ini Pontianak sama Tanjung Pinang. Wih. Yang secara ABC berarti termasuk bandara besar semua ya? Semua. Jadi tapi udah saya itu hoki lah. Hoki dibilang ya. Nih, pesawat lewat Mas. Terlalu berisir ya. Kayaknya di bandara bro, bukan ini terminal. Kalau terminal ini kan yang lewat ini mobil besar. Iya. Kan di Halim ini dikategorikan adalah bandara atau airport yang Inklaf sipil ya. Sipil ya. Inklaf sipil, bandara inklaf sipil. Oh, inklaf sipil. Yang punya militer, sipil numpang. Berarti emang asal mulanya Bukan asal mulanya. gimana? Ini bandara militer. Oh, bandara militer. Sipil itu numpang di sini. Oh, numpang ke Bandara militer. ke bandara militer di Halim ini. Itu yang dikategorikan adalah Bandara inklaf sipil. inklaf sipil. Nah, terus ngomongin masalah traffic nih. Masalah trafficnya tuh menurut Mas Imam tuh termasuk padat nggak sih? Kan ini kan berdekatan nih sama di Cengkareng ini. Nah, menurut Mas Imam tuh termasuk padat juga atau dibilang kategorikan masih di bawahnya jas atau di atasnya jas lah? Kalau dibilang padat sih, menurut saya mungkin banyak lah bandara yang trafficnya padat. Kayak Cengkareng kan? Iya, Cengkareng, Atau masuk Surabaya padat. gitu kan. Surabaya, Cuman Jogja juga ya Mas ya? Iya, Jogja. cuman menurut saya itu Halim itu istimewa. Wah, Kenapa saya bilang istimewa? Kalau Jat itu, bukan Jat, mungkin Cengkareng itu iya. dia lebih tepatnya kayak jalan besar atau jalan tol yang lewat di situ kan pesawat jet dan Pokoknya jet. pesawat besar lah, pesawat. Satu, kalau di Halim itu terakhirnya nggak sepadat Cengkareng, cuman di sini tuh kayak jalan di Jakarta itu ya jalan Pinang-Ranti lah. Di situ ada bis, terus habis itu di situ ada ojek, di situ habis itu ada bemo. Tapi Jadi, buat kalian yang tadi kan Pinang-Ranti, kalian yang belum tahu Pinang-Ranti, main-main lah. kali Jadi tahu Pinang-Ranti. tahu Pinang-Ranti ya Mas ya. Jadi di sini tuh ada pesawat Cessna, ada helikopter, habis itu ada pesawat militer yang
Hercules ya kan. Terus ada lagi CN di bawahnya, terus habis itu Boeing juga yang punya ori. Belum lagi ini kadang kalau juga misalkan yang pesawat dari luar tuh ada C-17. Jadi apa namanya itu speed dan tipenya kan beda-beda. Itu yang ada. beda. Nah, yang itu yang dinamakan istimewa di Halim. Istimewanya di Halim. Itu berarti Belum lagi kegiatan-kegiatan ya, itu baru dari belum lagi nanti kalau misalkan ada ulang tahun. Oh, itu banyak lagi. Kan di Halim ini kan berdekatan nih Mas ya, antara antara Cengkareng khususnya kan, bandara besarnya. Bandara kecilnya tuh apa aja sih Mas? Yang berdekatan itu di Halim tuh berdekat Jabodetabek itu ada Cengkareng, besar itu ya. Halim itu menurut tadi yang saya bilang kan istimewa. Istimewa banget tuh. Yang kedua itu agak jauh lah ke Kabupaten Tangerang, Budiarto, Curug. Terus Curug, tempat sekolah saya dulu. Curug. Terus habis itu yang dekat sekali sama kita tuh Pondok Cabe. Lebih dekat lagi Cibubur. Lebih dekat Cibubur. Ini kan dekat banget nih sama apa? Tadi tuh kan Budiarto, salah satunya Cibubur juga. Betul, ada Cibubur. Cibubur itu paling dekat. Dekat lah. 4 nautical mile. 4 nautical mile dari Halim. Dari hotel VR gitu. VR. Kalau Pondok Cabe itu kurang lebih 7 mile lebih. Main deket juga ya Mas ya? Iya. Kalau Pondok Cabe itu pas di take off area-nya 24 atau final course-nya Runway 06 sana. Nah, kalau yang Cibubur itu pas di sebelah selatannya left dunway dan left four atau right dunway dan berarti termasuk Halim itu punya tetangga yang banyak dan termasuk dibilang berdekatan ya Mas ya? Itu baru tetangga yang boleh dikatakan ya, ada yang airport, ada yang kalau Cibubur itu jatuhnya airstrip ya. Airstrip. Terus kita juga ada Atang Senjaya. Oh iya, ATS. Oh iya benar. ATS itu kalau yang belum tahu ATS di Bogor ya. ATS itu kalau nggak salah di Bogor. Iya benar di Bogor. Itu adalah bandara militer juga ya. Militer punya TNI AU yang ada di Bogor. Pangkalan militer. Sama kayak Halim juga. Helikopter ya Mas. Kalau nggak salah tuh home base-nya Puma ya. Helikopter ya? Juga ada. Sama Helisar juga di sana. Helisar. Jangan lupa di Halim itu ini yang kita tuh di Jakarta area itu banyak helikopter. Nah, ini yang dinamakan itu gedung-gedung tinggi. Tinggi ya. Ini yang dinamakan yang tadi Mas Imam bilang istimewa banget. Jadi kita harus kalau jadi ATC di Halim itu ya kita harus tahu juga letaknya Mall Indonesia di mana, letaknya area duta di mana, terus habis itu Kemang Village itu di mana. Karena di sana ya termasuk aja kan orang-orang kaya yang yang ini kan transportasi yang punya tanah lah ya kan. Makanya dibilang dari tadi sama Mas Imam itu adalah bandara istimewa. Makanya kalau kita harus boleh dikatakan harus hafal banyak itu gedung tinggi. Berarti tinggi mall atau berarti termasuk kita belajar SOP juga ya Mas. SOP sama salah satu tempat rumah sakit, karena rata-rata kayak tempat golf, rumah sakit, perumahan mewah, terus gedung-gedung tinggi itu ada helipodnya. Ada helipodnya, ya makanya dibilang bandara istimewa. Mas sebagai anggota IATKA nih, Mas Imam sebagai anggota IATKA, khususnya ATC ini, sebagai anggota IATKA tuh ada kesan atau suka dukanya nih selama bertugas dari tahun berapa Mas? 2013 ya Mas ya? 2013, 14, 15, 7 tahun. Saya masuk September. Kurang lebih bentar lagi September saya genap 7 tahun. Ya, genap 7 tahun nih. Pasti ada suka dukanya. Bener kan? Nah, kalau kalian pengen tahu nih suka dukanya ATC itu kayak gimana sih? Nah, ini Mas Imam mungkin nggak general ya. Maksudnya kan suka duka dalam konteks untuk saya pribadi atau di Halim, karena beda tempat kan beda suka dukanya. Pasti kan setiap pekerjaan itu kan kayak ada wah saya ini sebagai ATC gimana nih, atau sebagai sedihnya atau kayak gimana, bukan berarti sedih dalam pekerjaannya tapi mungkin kehidupan sebagai ATC ini apa nih suka dukanya selama 7 tahun sebagai ATC. Kalau saya mungkin ini kali apa pas awal-awal saya jadi ATC pas awal masuk di Halim kan pertama saya datang Halim nggak seperti yang saya bayangkan. Di Halim itu ternyata lebih
kompleks yang saya belajar gitu kan. Banyak yang ya boleh dikatakan saya nggak dapat di Curug kan, terus di Halim baru dapat. Dan saya itu benar-benar merasa establish di Halim itu mungkin 1-2 tahun. Hampir 2 tahun itu establish untuk menguasai segala jenis problem, terus training kayak gitu kan. Balik lagi istimewa. Itu bagi saya pribadi. Kalau umpamanya ya tadi kalau umpamanya dukanya pas awal-awal. Karena orang pindah pun sepintar-pintarnya dia, menurut saya yang saya lihat, untuk menguasai Halim itu butuh waktu, beda sama bandar lain. Mungkin bandar lain 1-2 bulan 3 bulan bisa hitting. Kalau di Halim saya pribadi setahun hampir. Setahun sampai 2 tahun, bahkan masih mampu 2 tahun bro. Karena begini, misalnya kita hari ini nih training yang kita dapat hari ini misalnya kan, besok itu belum tentu itu lagi, beda lagi, besoknya lagi, beda lagi. Jadi hampir sama mau kayak exercise terakhirnya di lab ya mas ya, kan combine tuh. Combine. Nah enggak juga. Kalau pemain combine itu kan kalau di lab ya mungkin hampir sama ya, cuman enggak serumit pas exercise combine. Cuman dia itu berbeda-beda tiap hari. Tiap harinya berbeda-beda. Dan kita baru tahu gitu kan. Jadi nggak bisa ini ya mas, nggak bisa kayak nafal banget ya. Nggak bisa hafal, nggak bisa. Kalau hafal ini tuh nggak bisa. Jam terbang yang bisa. Menurut saya jam terbang, pengalaman yang bisa nakhlukin. Jadi Mas Imam ini butuh apa ya? Saya pribadi ya. Iya, pribadi Mas Imam ini nakhlukin Halim ini selama 2 tahun. Iya betul. 2 tahunan ya mas ya, 2 tahun buat nakhlukin establishnya Halim itu. Dan saya rasa juga kesini-sini saya masih ada problem-problem baru yang ya harus saya tahu juga ditambah lagi. Dan itu establish itu bukan berarti langsung establish tahu mengenai Halim ya mas ya, tapi secara keseluruhan lah, secara besar kita paham lah. Selama 2 tahun berarti 7 tahun. Bayangin aja, 2 tahun. bayangin aja bro, kita di Halim itu lu harus hafal di mana letaknya MLCC, letaknya GP Plaza. GP Plaza tahu nggak? Nggak tahu. Saya seorang Jakarta nggak tahu bener kan? GP Plaza nggak tahu kan? Terus habis itu ini apa? Kemang Village, Kemang tahu? Kemang pasti tahu. Di situ ada ini ya, ada airport. Terus habis itu yang biasa seringin itu di ini Aldiron. Oh iya, Aldiron. Di situ ada heliport kan? Ada heliport. Terus Berita Satu Plaza. Oh iya. Jadi kita itu kalau menurut saya untuk di Halim, bukan kalau bisa ya, harusnya kita jangan hanya tahu sisi udara di sini checkpoint atau poin-poin atau heliport. Ya jalan-jalan juga kita. Oh di sini ya, aktual itu kita tahu. Oh di sini ya, gitu. Misalnya kayak gudang garam itu ya kan. Di ini kan Cempaka Putih itu ada gudang garam tuh ya. Nah, Surya Air. Di situ ada heliportnya dia. Kita dari dulu kan lewat-lewat aja kan. Oh ini punya gudang garam nih. Ternyata di atasnya ada heliportnya. Dan pesawat itu pasti nggak akan lari jauh dari sana. Halim dari sana tujuannya. Masih kontennya Halim. Makanya dibilang bandara istimewa. Betul. Itu tadi kita bahas soal duka ya. Kalau duka sih kita sih awalnya itu menurut saya berat lah. Awalnya itu berat. Dukanya itu karena apa namanya itu ya bagi saya pribadi belajar terus itu loh. Iya. Terus pasti. Sama ini menurut saya lagi nih dukanya itu kalau habis notem loh. Habis time notem. Wah. Habis time notem itu pesawat itu kan habis di holding nih, ditahan kan. Pesawat itu nggak karu-karuan kalau nyerang bro. Kan dia kan udah hold lama di atas, terus di bawah juga kan banyak yang holding. Jadi kayak pingin duluan masuk. Ya, duluan rame lah itu. Rame. Dan situ malah dibilang ATC istimewa juga kan. Jadi harus mana nih? Yang pertama kali yang tadi saya hold, yang pertama kali harus yang tadi pertama kali di hold, terus pertama kali yang harus dimasukin untuk landing. Dan itu nggak otomatis seperti yang kita belajar di Curug misalnya dalam kondisi semua pesawat di hold, terus habis itu kan karena VIP kan, terus masuk nih. Kalau umpamanya yang kita belajar kan yang masuk pasti yang arrival kan, kalau arrival sama departure kan otomatis yang arrival, yang holding lama di udara. Tapi kalau umpamanya realitanya di Halim, kalau umpamanya yang berangkat dari VIP, ada lagi VIP bro, VIP yang tanpa notem. VIP tanpa notem. Yang VIP bernotem itu kan cuma presiden, wakil presiden, dan kepala negara lain atau setara. Yang nggak pakai notem nih, misalnya Menteri, Panglima TNI, nah itu VIP dia. Makanya dibilang prioritas juga. Nah, di sinilah istimewanya. Makanya VIP ini kan sebelum VIP mendarat atau mau terbang itu kan 2 jam ya mas ya? Enggak,
Gimana, Di Halim Mas? itu kalau VIP mau berangkat atau mau mendarat itu notemnya dibuat 30 menit sebelum dia take off atau 30 menit sebelum dia landing, estimate ya, Iya. 30 menit sebelum dia estimate gimana? Gini, 30 menit estimate sebelum dia take off atau 30 menit estimate dia landing sebelum dia landing itu bunyi notemnya sih sebenarnya Halim expected delay, bukan Halim close ya, Bukan. bukan Halim close. Tapi pada kenyataannya karena di pangkalan militer, kalau dari authority bilang close ya close. Ya, Nah, balik lagi karena ini adalah benda beneran dari militer. kapal sipil. Terus habis itu setelah pesawat itu take off itu di notemnya 15 menit. Misalnya pesawat mau berangkat, pesawat dari satu nih mau berangkat ke Surabaya. Iya. Berarti kan expected delay-nya 30 menit sebelum dia berangkat ke Surabaya nih close nih kan. Close. Dia udah take off nih, 15 menit setelah dia take off baru buka ini. Berarti 30 menit sebelum Ya. estimate departure atau arrival Arrival. atau sampai 15 menit setelah aktual dia landing aktual aktual take dia off. take off. Oh, berarti gitu. Eh, Berarti Mas Imam ini adalah salah satu ada Empat. kebanggaan satu dong Mas. Adalah bisa kontrol pesawatnya kepresidenan. Kalau itu menurut saya tadi itu golongnya ini kan tadi kita belum bahas suka ya. Kalau Iya. sukanya sih suka menurut saya pribadi di situlah. Di Maksudnya situ saya ada dulu pas kebanggaan tersendiri awal ya? junior itu ada kebanggaan sendiri. Kita di sini kontrol pertama karena di sini sekarang VIP ya kan. Iya. Wakil presiden terus habis itu istimewanya lagi di sini kan Halim ini home-nya untuk kedatangan VIP militer, Iya, bukan iya. sorry, VIP kepala negara luar negeri. Oh. Di Halim Tamu itu negara ya, Mas, ya? tamu negara ya kayak dulu saya awal-awal itu saya ngontrol, saya ingat baru berapa hari saya dibolehkan untuk ngontrol kan saya Iya. sebelumnya kan saya ground dulu. Ground ini. Iya, prosesnya itu kita datang ke kantor kan nggak langsung ini bro, disuruh belajar. Dulu tuh benar-benar ya, bukan senioritas sih, tapi memang kita disuruh belajar lah. Iya. Nggak langsung megang mic nggak boleh langsung megang. Jadi kita Iya. tuh pertama mungkin saya cerita pribadi dulu Iya, ya. Saya jadi ATC, pertama saya dulu tuh disuruh dinas di sekarang Aro ya, dulu tuh di briefing. Di Aro itu sebulan. Habis itu naik ke tower nih, sampai ke tower ditanya-tanya senior tentang layout Halim, terus habis itu poin-poin visual, terus instrumen pokoknya ya berhubungan sama Halim lah, hal-hal yang ada di EP gitu kan. Iya. Itu ditanya, tapi nggak langsung kita ini. Habis itu jadi asisten sekitar ya sebulan lebih. Mau habis dari situ baru dikasih pegang mic itu nggak langsung traffic rame, enggak traffic sepi. Cuman waktu itu ada kebanggaan saya, berapa hari setelah saya dibolehin pegang mic itu, saya ingat banget itu ada kedatangan ini Korean Air Force One. Korean Air Force. Korean Air Force One itu presidennya Korea Selatan. Wah. Itu apa ya? Baru. Sebenarnya sih bukan susahnya, cuman apa kebanggaan lah itu. Kebanggaan. Kita baru ngontrol di Halim, habis itu ngontrol ini Korean Air Force One. Nah, Kan ini tuh apa namanya delay semua pesawat kan, take off Ya. sama landing kan nggak ada tuh. berarti itu adalah kebanggaan yang benar-benar nggak bisa dilupain ya Mas ya. Tuh kayak umpamanya mulai apa namanya itu yang ngontrol pesawat tamu negara yang kayak gitu Iya. kan. Apalagi dulu pernah di sini tuh kegiatan OKI yang di Bandung gitu kan. Iya. Terus yang apa ya kalau nggak salah itu Asia Afrika gitulah. Oh ya, apa Event rapat itu event itu Asia Afrika yang di Bandung gitu gitu kan. kan. Ya. Pesawatnya itu penuh di Halim bro, sampai digeser ke apa namanya itu, ke Kertajati awal-awal, habis itu ke Budiarto. Berarti kesini cuma untuk Ada lagi cerita lucu nih, awan deh. senior saya pernah pulang dinas naik jet pribadi, cuman di Halim loh. Cuman di Halim. Dia pulang dinas naik jet pribadi, terus pulang dinas naik helikopter, cuma di Halim. Cuman di Halim. Iya, itu sekarang senior saya udah pindah ke Jati. Nah, Dia dulu itu orang Tangerang. ya. Dia senior saya, satu data saya, angka ke 55, namanya Mbak Siti Jumalia. Nah, Hai Mbak Siti. Mbak Juju, kita sebut. Mbak Juju Kita namanya. Mbak Juju. Ya, semoga apa Semoga dia semakin sukses lah di Ya. Amin, amin. di Indonesia. Harapan saya sih nggak kena COVID-19 ya kan. Oh iya. Yang sekarang kan lagi ini Oh. COVID-19 terus sehat-sehat, panjang umur, terus dengan hari ulang tahun IATKA yang ke-21 ini besar harapan saya ATC Indonesia itu makin kompak, terus makin jaya,
semoga kita bisa berbuat lebih untuk bangsa dan negara ini. Nggak kalau dibilang nggak segampang yang kita pikirkan menjadi ATC ya Mas ya. Masih ada, ya itu salah satunya kayak tadi nih, buat Mas Imam aja establish di Halim aja 2 tahun. Jadi buat teman-teman nih yang para taruna-taruna, junior-junior yang ada di Curug, ATKP, jadi perjalanan itu nggak hanya waktu habis lulus saja Mas ya. Mas lulus sudah selesai, bukannya berarti berakhir lulus itu, tapi butuh perjuangan buat belajar lah di satu prosedur itu di bandara itu. Mas Imam aja salah satunya sampai 2 tahun butuh belajar buat establish ya Mas. Berarti kalau dibilang perjuangan banget berarti Mas ya? Iya, awal-awal saya jujur aja agak sedikit, boleh dikatakan saya laki-laki ya, agak sedikit stres. Karena itu tadi kan traffic di sini tuh ya namanya club sipil. Iya. Training kita complicated ya kan. Training sipil ada, di sini ada flying school juga. Oh iya, flying school. Terus kadang-kadang juga ada beberapa pesawat tuh kayak dia test flight ya kan. Test flight. Terus kalau dari militernya itu banyak ya. Karena itu untuk mendukung semua kegiatan operasional militer di ini kan, di luar Pulau Jawa atau di seluruh bandara di Indonesia. Di sini ada beberapa home base-nya Auri juga ya, ada beberapa. Di sini tuh ada Skadron 17, 31 yang Boeing sama itu. Iya, Boeing kan. Iya, Skadron 12 Boeing, terus Skadron 31 itu Hercules, terus Skadron 2 itu CN, sama Skadron 45 itu heli ya? Super rumah. Di sini tuh Skadron angkut semua, nggak ada fighter. Nah, kalau Vector ada di Pekanbaru ada, di Pontianak ada, Makassar ada, sama SYD Madiun. SYD Madiun. Terus kalau adjustment-nya tuh yang gitu tetangganya itu di Pondok Cabe ya Mas ya, home base-nya militer juga, tapi angkatan darat ya Mas ya. Kalau di sana itu bukan hanya angkatan darat. Sebenarnya itu yang setahu saya itu ininya Pertamina. Bandara Pertamina. Cuman di situ angkatan darat, terus angkatan laut sama polisi itu bikin home base di situ. Bahkan saya pernah lewat di sana itu ada skadronnya. Ada skadronnya. Berarti darat tuh ada skadronnya. Ini perjuangan Mas Imam tuh benar-benar saya bilang saya salutin lah, berarti ada perjuangan kayak di Halim aja buat establish 2 tahun. Tapi nggak semuanya itu di bandara-bandara bisa cepat ya Mas ya, bisa ya saya rasa bukan saya meremehkan ya, mungkin ada beberapa bandara lain itu ya mungkin bulan-bulan dia udah bisa menguasai, benar-benar menguasai, atau mungkin saya belum tahu, ada mungkin bandara yang mungkin lebih dari yang saya alami. Kalau saya jujur kan, kalau yang saya alami, harapan saya untuk organisasi tercinta ini ya ke depannya semoga makin jaya, makin berkembang. Terus kita juga udah sama-sama tahu lah, kita nggak bisa menolak zaman ya. Sekarang udah zamannya serba teknologi, ya mungkin ke depannya saya juga harus banyak belajar. Kan saya bagian dari IATA nih. Ya sesuai dengan harapan pada saat Munas di Semarang itu kan. Ya kita ke depannya menuju 4.0 ya. 4.0 ya, menuju 4.0 ya. Terus lebih kompak lagi ya kan. Lagi ya makin sejahtera ya. Makin sejahtera sama jaga kesehatan ya Mas, makin sehat. Betul. Intinya, apalagi kita lagi situasi di dunia ini, apalagi khususnya Indonesia ini sedang mengalami satu musibah, yaitu pandemi COVID. Jadi buat teman-teman IATK ya Mas ya, buat teman-teman IATK ini jaga kesehatannya. Ya harapan saya untuk senior-senior saya, terus teman-teman saya, seangkatan saya atau junior-junior saya di seluruh Indonesia, seluruh anggota IATK menjaga kesehatan, terus makin kompak dan jangan boros. Nah, mungkin itu harapan saya. Ya, jadi intinya kalau saya ambil intisarinya itu adalah buat harapannya IATK ada jaga kesehatan ya Mas ya. Jaga kesehatan. Karena kesehatan nomor 1. Betul. Kita sakit nggak bisa kontrol. Betul. Jadi harus sehat terus teman-teman. Mungkin yang tadi lagi saya bilang, mungkin saya tekanin yang terakhir. Gimana nih? Kenapa saya bilang jangan boros ya? Kita nggak tahu loh pandemi ini sampai kapan ya. Nah, kalau umpamanya gaya hidup kita sekarang
terlena. terlalu terlena dengan ini, bahwa ya itu tadi saya bilang boros ya kita nggak tahu lah ya kan ke depannya. Iya, benar. Tapi harapannya saya sih kalau kita nggak boros kan kesehatan kita stabil lah. Ya kan kita lihat tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang di perusahaan lain kan udah pada di PHK itu kan. Iya mas. Kesian lah. Itu aja sih harapan saya. Jadi jangan boros, jaga kesehatan selalu, Tetap kompak. tetap kompak. Oke. Semoga naik gaji. Ya pokoknya Kalau udah pandemi berhenti. Jadi tetap Gajinya jaga kesehatan dinaik. terus ya. Amin. Buat teman-teman. Mungkin Mas Imam, terima kasih banyak udah luangin waktu nih. Apalagi udah mewakili anak cabang Halim. Enggak lah, saya nggak mewakili anak Abdul Halim. Jatuhnya saya mewakili, bukan mewakili sih, perwakilan. Oh iya, perwakilan. Dari teman-teman ATC Halim. Ya, perwakilan dari ATC Halim menyempatkan waktu buat ditanya-tanya nih kisahnya. Saya lagi libur loh ini. Lagi libur, kesempatan kita culik ya. Kita culik Mas Imam nih. Mungkin Mas Imam, makasih banyak udah luangin waktunya buat kita nih, buat Yatka. Mungkin Insya Allah kalau buat Yatka saya usahakan ya semaksimal saya untuk kegiatan Yatka ya. Sip. Jadi Karena saya begitu mencintai profesi saya. wah, senang. Cintai profesimu pasti. Betul. Cintai profesimu, nanti pekerjaan kita akan terasa enak karena kita mencintai profesi kan. Cintai dulu profesimu ya. Biar apapun yang kita lakukan tuh aman. Jangan pikirkan yang lain. Kalau kita cinta profesi kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab dan kita menyenangi ya kan, pekerjaan kita. Ya, insya Allah yang lain-lain yang positif pasti akan mengikuti. Siap. Nah, tuh masih banyak Mas. Terima kasih, semoga kamu juga semakin jaya ya. Terus buat TV Yatka semakin jaya, semakin bagus karena di zaman sekarang, zaman modern, Sip. saya sangat bangga dan senang semakin meningkat ya. Terima kasih banyak Mas. Oke, mungkin Mungkin dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. saya juga minta maaf Mas kalau misalnya Semuanya sehat selalu. saya selalu. Oke, mungkin itu sekian buat dari Mas Imam, adalah salah satu ATC di Halim yang mengatakan bahwa Halim ini adalah bandara istimewa. Itu terus buat teman-teman juga saya ingatkan lagi jaga kesehatannya ya Mas ya. Terus Mas Imam sehat selalu Mas. Amin. Supaya memudahkan urusannya, rezekinya dibarokahkan oleh Tuhan. Mungkin cukup sekian. Bravo Yatka. Let's do it.